Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam Putramu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu yang kudus dan mulia. Kami memohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, seperti Tuhan sudah terbukti menuntun sejarah perjalanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga gereja Tuhan dapat tetap ada sampai saat ini dan seterusnya karena pertolongan Tuhan. Ampun dosa dan pelanggaran kami sekalian, demikian pula dengan hamba-Mu yang terbatas ini. Tuhan urapi dan berkati dalam menyampaikan firman-Mu yang kudus dan mulia ini, meski di tengah segala kelemahan dan kekurangan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab jemaat Tuhan sedia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai 12. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai ayat 12 dengan perikop nasihat supaya hidup kudus. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika ini berisi nasihat Rasul Paulus supaya jemaat di Tesalonika dapat hidup dalam kekudusan. Dengan perikop kita ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tentu ada kesan bahwa Rasul Paulus itu seperti seorang pengajar atau pendidik yang memberikan pengajaran atau didikan. Dalam hal ini adalah nasihat supaya hidup kudus kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Meskipun di dalam perikop kita, Rasul Paulus juga memuji jemaat di Tesalonika ini karena kehidupan mereka sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah kota Tesalonika yang merupakan kota berkebudayaan Yunani. Tetapi mereka dapat tetap menjaga identitas mereka. Kalau seperti itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengapa Rasul Paulus justru memberikan nasihat kalau jemaat di Tesalonika dalam keadaan yang baik-baik saja? Apakah ini berarti menunjukkan superioritas dari seorang Rasul Paulus? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan, menarik dalam nas kita ayat yang ke-9, saya bacakan demikian, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Di dalam bahasa Yunani disebutkan di sana theodidaktoi yang berasal dari kata theos dan didasko yang artinya diajarkan oleh Allah. Dalam hal ini Allah digambarkan sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik yang memberikan pengajaran. Dan kata theodidaktoi ini hanya terdapat dalam perikop kita ini di dalam perjanjian baru. Memang ada di dalam Yohanes pasal 6 ayat 45
disebutkan dan merupakan perkataan Tuhan Yesus di mana Allah juga memberikan pengajaran berdasarkan nubuatan dari kitab Yesaya pasal 54 ayat yang ke-13. Ketika Tuhan memberikan pengajaran kepada anak-anak sebagaimana nubuatan kitab Yesaya tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika Tuhan digambarkan sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, lantas mengapa Rasul Paulus juga seakan-akan memberikan didikan dan bertindak sebagai seorang pengajar atau pendidik atau guru dalam hal ini? Kalau Paulus pun menegaskan bahwa jemaat di Tesalonika sendiri sudah diajarkan oleh Tuhan. Theodidaktoi tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tentu perlu melihat apa kondisi yang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika dalam perikop kita ini. Yang pertama adalah dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, sambungan dari perikop kita, keadaan yang ada adalah maraknya percabulan yang begitu hebat. Kita tahu Tesalonika adalah kota yang berkebudayaan Yunani dan di sana begitu marak percabulan. Seorang filsuf Yunani yang hidup pada masa itu pernah mencatat dan melaporkan, kita memelihara orang sundal untuk kesenangan kita. Kita memelihara gundik untuk keperluan badani sehari-hari. Kita memelihara istri untuk beranak dan memelihara rumah tangga. Dengan gambaran seperti itu, catatan seperti itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, tentu kita melihat bukan sekedar kata-kata yang alay atau hiperbola, tetapi berusaha menggambarkan bagaimana percabulan itu sangat marak di kota Tesalonika tadi. Nah, oleh karena itu bisa saja pengaruh hal itu dapat mempengaruhi jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Sedangkan Rasul Paulus mengajar di Tesalonika dan berada di Tesalonika hanya 3 pekan atau 3 minggu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 2, kita mendapati di sana Rasul Paulus mengajar di rumah ibadah orang Yahudi atau sinagoge selama 3 kali. Artinya 3 minggu sang Rasul berada di sana. Tetapi walaupun 3 minggu singkat, pengaruhnya luar biasa. Iman jemaat Tuhan di Tesalonika tetap bertumbuh dan berkembang. Meskipun demikian, Rasul Paulus tetap perlu mengingatkan agar bahaya percabulan yang sangat marak ini, kekudusan pernikahan, kekudusan hidup, perlu tetap dilihat dan dipahami, diingat oleh jemaat Tuhan di Tesalonika. Karena ini sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu jemaat Tuhan pada jemaat di Tesalonika. Saya teringat bahwa ada seorang teman yang dulu pernah mengangkat suatu judul dalam skripsi, yaitu bahaya godaan seksualitas bagi para pelayan Tuhan. Atas hal tersebut orang bisa melihat dengan sikap pesimis atau bahkan sikap yang lain. Karena bahaya ini begitu menggoda sekali, terlebih pada masa seperti ini. Selain yang pertama percabulan yang marak tadi, yang kedua secara khusus dalam nas kita Bapak Ibu jemaat Tuhan adalah tentang isu kesalahpahaman yang berkembang di jemaat Tesalonika sendiri. Ada beberapa orang di jemaat itu yang menganggap, memahami pemberitaan Rasul Paulus tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, mereka anggap akan segera terjadi, lalu akhirnya konsekuensinya mereka berhenti bekerja karena kedatangan yang akan segera datang tadi. Nah, oleh karena itu dalam
suratnya kepada jemaat di Tesalonika, baik yang pertama atau yang kedua, kita akan mendapati di sana banyak sekali tema tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Bagi jemaat di Tesalonika, Sang Rasul mengingatkan agar mereka tidak salah dalam memahami kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini, sehingga mereka berhenti dari pekerjaan, hanya menunggu dan tidak bekerja. Oleh karena itu, Sang Rasul mengingatkan agar mereka tetap berhikmat, agar mereka hidup mempraktekkan kasih persaudaraan, agar mereka juga hidup dengan baik, mengurus persoalan sendiri, dan bekerja dengan rajin. Tidak dalam pengertian berhenti bekerja tadi. Ibu bapak, saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan, oleh karena itu, Rasul Paulus tetap mengingatkan jemaat Tuhan di sana, meskipun tetap ditekankan bahwa Tuhanlah yang sudah terlebih dahulu mengajar jemaat di sana tentang hidup dalam kekudusan tadi. Tetapi Sang Rasul tetap merasa perlu mengingatkan mereka agar situasi, kondisi, keadaan yang ada di sekitar itu tidak mempengaruhi mereka. Yang sudah baik ini tetap ingat di dalam Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat tetap memberkati kita, agar kita pun tetap juga mengingat bahwa kita pun adalah orang yang juga diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini, melalui kebenaran firman-Nya yang nyata kita rasakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita kembali berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan, dengan janji setiamu yang tidak pernah ingkar. Kami sadar bahwa seringkali kamilah yang ingkar terhadap Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, ampun dosa dan kelemahan kami Tuhan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang kudus dan mulia itu, terutama di tengah-tengah situasi kondisi pada saat ini, di mana kami sekalian, seluruh umat manusia, dan terlebih-lebih juga orang percaya di muka bumi ini, juga bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini bersama-sama. Biarlah itu tidak mengurangi iman pengharapan kami di dalam Tuhan, supaya tetap kami mempraktekkan cara hidup sehat di dalam kehidupan kami sekalian. Sehingga kami dapat tetap berhikmat, demikian juga kami tetap kuat dalam iman dan pengharapan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami mengakui bahwa Engkau adalah guru kami yang agung, guru sejati kami yang mengajar mendidik kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya dengan mengingat hal tersebut, kami mengingat ajaran dan didikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan itu menjadi bekal kami, ilmu kami dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus, kami sebagai orang-orang percaya dapat menunjukkan identitas kami, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami diberkati dengan kehadiran kami, kehidupan kami. Namun sekali lagi, biarlah bukan nama kami yang ditinggikan, melainkan nama Tuhanlah yang dimuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan ini. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh upaya pekabaran Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah seluruh pihak yang juga terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini, agar bersama-sama juga mereka dapat tetap dan terus diberkati dan disertai oleh pertolongan Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka yang mulia dan penuh dengan misi kemanusiaan tersebut. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus,
yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.